Hai Lovers, kali ini aku akan melanjutkan painting scoop dogku yang sempat tertunda. Nah, kali ini adalah kelanjutannya yaitu repaint untuk sisa dari full scoop dognya. Dan semua ini akan dipainting full dengan teknik hand brush. Berikut tampilan yang belum dipaint. Nah, kelihatan banget kan masih terasa plastiknya. Nah, supaya lebih cakep, let's go, kita mulai! Bagian paling polos di scoop dog ini adalah bagian skirt di belakangnya. Dan di sini rencana aku mau tempelin bentukan kayak kantong. Nah, ini aku mau tempel seperti ini. Jadi prosesnya itu aku potong dulu lebihan dari part agar bentuknya tuh lebih rapi, jadi seperti kantong atau pouch kecil. Nah, agar lebih nempel ketika ditempel, ini part permukaannya perlu diamplas dulu. Untuk nempelin partnya, tuh lem partnya di sini aku pakai semen SP. Nah, jadi caranya itu tempel dulu partnya, kemudian aplikasi semen SP-nya ke bagian pinggir-pinggirnya agar semennya ini mengalir sendiri. Terus ditekan sampai partnya menempel. Langkah berikutnya adalah mengamplas semua plastik. Di sini bakal terlihat perbandingan. Kalau udah diamplas, dia itu kusam tampilannya, artinya nggak licin, dan bakal lebih mudah ditempelin cat, terutama kalau kita repaint dengan hand brush. Oke, setelah proses amplas, ini aku masuk ke proses primernya. Dan berhubung ini menggunakan teknik hand brush, otomatis proses primer ini menurutku cukup krusial ya. Kenapa? Kalau proses primernya kita eksekusi dengan baik, itu akan sangat membantu untuk aplikasi layer-layer berikutnya. Jadi kalau primernya itu kita mengcover dengan baik, layer kedua, layer ketiga itu gampang banget dan catnya dijamin bakalan tetap nempel dengan sempurna di partnya. Untuk layer primer hitamnya, ini aku pakai primer hitam punya Acrylo Black dan hanya satu layer aja. Kenapa satu layer? Karena menurutku udah cukup dan juga lebih menghemat waktu karena tujuannya udah tercapai. Yang penting tujuannya tercapai dan juga waktunya bisa jauh lebih hemat. Setelah semua part rata tercover dengan primernya, baru next aku lanjut untuk repaint bagian warna. Untuk part yang bakal aku repaint. Dan partnya ini bakal aku repaint dengan warna hijau. Jadi dominan warna hijau. Untuk warna hijaunya sendiri, di sini aku hanya butuh 2 layer agar warnanya terlihat solid. Artinya layer kedua aja itu sudah dapat mengcover warna dengan baik, jadi nggak blonteng-blonteng dan warnanya udah rata, rapi. Jadi 2 layer aja udah cukup. Wah, sip banget deh. Seperti di video sebelumnya, untuk mendapatkan tekstur yang kasar, ini aku caranya adalah aplikasi menggunakan primer yang langsung dikeringkan dengan hair dryer. Jadi bukan aplikasi primer pada umumnya, terus kita tunggu kering natural, karena kalau kita tunggu kering natural, biasanya dia akan lebih mulus karena karakter catnya lebih self leveling ya. Jadi untuk menghasilkan tekstur sebelum dia kering leveling, self leveling, ini aku keringkan dengan hair dryer. Setelah dikeringkan dengan hair dryer, dia akan membentuk seperti teksturnya. Dan untuk cara aplikasinya pun juga nggak dikuas rata, tapi dibikin kayak efek tekstur gitu. Nah, setelah primernya jadi, ini aku tumpuk warna layer di atasnya. Dan awalnya sih ini aku pakai warna indigo ya. Jadi untuk primernya cukup 1 layer aja, udah cukup. Yang penting teksturnya udah kelihatan dan sudah tercover semua oleh primernya. Baru layer kedua adalah aplikasi warna untuk repaintnya. Ini awalnya, jadi konsep awalnya aku pakai warna indigo untuk di bagian bahunya. Tapi nanti bakalan aku ganti merah pada akhirnya. Kenapa? Karena menurutku lebih cocok ternyata warna merah.
Nah, tapi untuk mengganti warna merah ini aku tidak menghapus, jadi nggak tak hapus, tapi langsung aku tumpuk. Dan aku tumpuknya pun pakai aplikasinya dengan proses dry brush, jadi bukan di painting. Kenapa? Jadi ya pengen eksperimen lah, jadi supaya lebih nyambung. Jadi warna-warnanya tuh tetap ada warna indigonya, tapi di sini ada kontras warna merahnya. Jadi nggak full murni merah, tapi ada indigo yang ada merahnya. Nah, seperti ini tampilan tumpukan warna merahnya. Hihihi. Siapa di sini Kilovers yang suka kalau inner frame-nya polosan? Menurutku sih agak sayang ya, kalau kita sudah repaint armornya itu bagus, tapi inner frame-nya polosan alias nggak kita apa-apakan. Itu bakal terkesan seperti plastik dan menurutku nggak oke banget. Jadi di sini aku bakal pakai, maksudnya di sini aku bakal repaint. Tapi repaintnya itu pakai teknik dry brush supaya inner frame-nya itu kesan plastiknya nggak kelihatan plastik lah. Dan aku pakai warnanya di sini titanium gold, punya Acrylo juga. Kenapa aku pilih titanium gold? Jadi titanium gold Acrylo ini menurutku warnanya lumayan unik. Jadi dia kayak silver tapi ada kuningnya sedikit. Dan kalau kering kena cahaya dia jadi agak berkilau sedikit. Jadi menurutku ini adalah ekspektasi yang aku harapkan untuk warna inner frame dari Scoop Dog ini. Dan caranya juga mudah, cepet maksudnya, karena nggak harus full paint. Cukup dengan teknik dry brush aja bisa membuat atau mengubah tampilan plastik inner frame-nya. Itu sudah tampak seperti metal. Dan seru juga sih. Menurutku proses dry brush ini ada kesenangan tersendiri. Kayak proses healing gitu loh. Kalau Kilovers belum pernah coba teknik dry brush, silahkan aja dicoba. Caranya mudah banget. Dan hasilnya apalagi untuk inner frame sangat layak. Jadi mudah, hasilnya juga bagus. Sangat layak untuk dicoba. Silahkan dicoba sendiri. Untuk aplikasi hand brush kali ini aku sudah beralih pakai wet palette. Buat teman-teman Kilovers yang belum tahu apa itu wet palette, jadi wet palette ini pada umumnya sama fungsinya seperti palette-palette pada umumnya. Bedanya, itu sama seperti namanya yaitu wet palette. Artinya palette ini akan selalu basah terus tanpa mempengaruhi tinning catnya. Positifnya, cat ini bakal lebih lama disimpan, jadi dia nggak lebih cepet kering kalau dibandingkan kita pakai palette biasa. Kalau pakai palette biasa itu kan lama-lama dia akan kering ya kan, dan kalau udah kering kan nggak bisa dipakai lagi. Sedangkan kalau wet palette ini dia memperlambat proses pengeringan cat yang ada di palette. Dan untuk wet palette ini aku udah simpan lama, aku simpan selama 3 hari di laci dan ditutup plastik. Kalau palette biasanya kan bakal lebih cepat kering ya dalam hitungan menit. Ini enggak, ini lebih awet. Jadi kayak nggak kejar-kejaran waktu gitu loh, guys. Kan kalau kita proses hand brush kadang agak kejar-kejaran ya, takut cat di paletnya udah kering, dan kalau udah kering kan kita harus bikin catnya lagi. Sedangkan kalau di wet palette ini jadi lebih santai dalam proses repaintnya, terutama kan kalau kita repaintnya pakai hand brush. Untuk warna lainnya, di sini aku menggunakan warna indigo dan light military blue sebagai kombinasi. Dan kedua warna ini masih tetap sama, pakai warnanya Acrylo dari Be Better Filter. Nah, ini contoh aplikasi warna light military blue-nya. Langsung aku tumpuk di atas primer yang sudah dilapisi primer 1 kali layer, dan ini aku langsung tumpuk dengan hand brush, dan warna catnya sudah bisa menempel dengan rata. Untuk di bagian weapon atau alat-alat perang, di sini aku memang sengaja kasih efek atau kesan baret-baret. Jadi kan kesannya dia nggak baru ya, memang sudah terpakai. Dan untuk aplikasinya sama, kasih efek dry brush di bagian sisi-sisi partnya. Supaya kesannya ini lebih real.
Jadi nggak kelihatan fancy atau mulus semua warnanya. Itu pakai efek dry brush. Setelah dilihat ulang, ternyata bagian kakinya juga masih terlalu polos. Jadi sama, di sini aku bakal kasih petal damage di bagian ventilasi kakinya agar kelihatan, maksudnya agar lebih terlihat di bagian dalamnya. Jadi ini aku potong supaya lebih kelihatan bagian dalamnya. Enggak kecil gitu loh lubangnya, jadi lubangnya lebih gede. Nah, ini nih hasil setelah di painting. Menurutku masih terlalu clean ya. Lihat, masih terlalu polos gitu loh, kurang maco. Nah, agar lebih maco, di sini saatnya untuk ditambahkan water decal dan weathering. Jadi kalau kita punya model kit tanpa ditempel decal dan model kit setelah ditempeli decal itu hasilnya kebanyakan akan lebih berbeda lah. Kalau yang ada water decalnya terlihat lebih realistik, apalagi kalau kita kasih weatheringnya. Seperti biasa untuk water decal ini aku aplikasinya tetap pakai max setter dan softer supaya hasil tempelannya lebih rapi dan lebih cakep. Untuk bagian pilotnya ini bakal aku detailing juga supaya lebih mirip sama manual booknya, karena bawaan aslinya dia cuma polos satu warna aja. Nah ini aku bakal kasih detail-detail, terus aku bakal kasih juga detail di rompinya dan strap yang ada di bajunya dia supaya gak monoton gitu loh satu warna. Nah, dan di sini aku pakai warnanya warna coklat ya untuk bagian rompi sama strap, terus sepatu bootnya juga. Dan untuk kantong yang tadi aku tempel di awal video itu juga bakal aku pakai warna coklat. Untuk menambah kesan realistik kalau ini memang alat perang, di bagian weaponnya ini bakal aku tambah weathering lagi. Selain sudah tadi ditambah dengan aplikasi teknik dry brush pakai cat akrilo, sekarang aku tambahkan lagi efeknya menggunakan weathering yang bubuk. Dengan ini efek weatheringnya, kalau di sini kan aku bikin efek agak kotor ya, itu bisa lebih ngeblend, jadi lebih menyatu sama model kit yang sudah kita repaint. Jadi kan ya memang kalau realitanya setelah perang tuh kan nggak mungkin bersih amat. Nah ini weathering tuh untuk memberikan efek setelah perang, mungkin kotor atau rusak, berkarat atau gimana. Dan tapi kali ini aku pakainya yang efek lumpur alias kotor. Aplikasinya pun juga mudah banget ya, dia kayak bubukan, terus kita langsung aplikasi di part yang sudah kita repaint tadi.
Nah, kalau teman-teman juga mau punya hasil repaint hand brush yang seperti ini, saranku langsung aja coba GPL, gak pakai lama. Kenapa? Karena makin sering kita latihan, makin sering kita mencoba, otomatis kita bakal juga semakin terlatih dan semakin cepat juga untuk mendapatkan hasil repaint hand brush yang oke banget. Nah, buat teman-teman Kilovers yang sudah repaint menggunakan hand brush, boleh juga ya ditunggu hasil karyanya. Dan seperti biasa, jika teman-teman Kilovers masih ada pertanyaan, saran, atau komentar, silahkan tulis saja di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan, aku usahakan menjawab semaksimal yang aku bisa. Dan thank you banget buat yang sudah support selama ini. Dan see you on next video. Bye!